Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Subtema 4 ini adalah materi terakhir dari buku tematik untuk kelas 4 ya. Jadi setelah video ini ya kita akan belajar mulai tema 1 di kelas 5 dan itu sudah saya buat juga ya. Untuk komplitnya kalian bisa menggunakan playlist yang sudah saya buat. Ya, ini playlist ini ada di bawah linknya di kolom deskripsi. Ya, ini untuk kelas 4 buku tematik. Ya, untuk kelas 5 juga ada di channel ini. Ya, jadi langsung saja masuk tab ke channel ke dalam, nanti untuk kelas 4 ya kelas 4 buku tematik, nanti kelas 5 ya kelas 5 buku tematik gitu ya. Nah, mari kita bahas sekarang subtema 4 karyaku prestasiku ya, project based learning ya. Kita mulai dari pembelajaran 1. Nah, upaya melestarikan sumber daya alam, khususnya sumber energi, diantaranya menggunakan energi alternatif. Banyak benda di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif ya. Salah satu contoh penggunaan kentang. Kentang dapat kita jadikan sebagai sumber energi alternatif penghasil listrik ya. Bukan terus kita menciptakan pembangkit listrik tenaga kentang, bukan seperti ini ya. Ini memberi inspirasi bahwa listrik bisa kita dapatkan dari mana-mana. Ya, sebagai contohnya adalah dari kentang. Nah, ini untuk merangsang kita mengembangkan cara-cara lain dalam membangkitkan listrik. Ya, di media juga kalian bisa lihat di YouTube ada anak yang masih SD di daerah Aceh sana menciptakan pembangkit listrik tenaga pohon kedondong. Ini dari sini juga ya. Bukan hanya kentang ya, listrik juga bisa dihasilkan dari jeruk, buah-buahan ya. Kentang dapat menghasilkan listrik. Kentang hampir terdapat di seluruh dunia. Manfaat kentang diantaranya sebagai sumber karbohidrat dan energi bagi tubuh. Di Indonesia, kentang dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan tradisional seperti perkedel. Fakta lain yang menunjukkan bahwa kentang memiliki manfaat besar. Kentang dapat dimanfaatkan sebagai baterai bagi lampu untuk menerangi rumah kita. Beberapa peneliti di Universitas Ibrani Yerusalem ya merilis temuannya kentang direbus selama 8 menit dapat membuat baterai mempunyai kekuatan 10 kali energi baterai pada umumnya. Wih, keren kan? Ya, kentang yang direbus selama 8 menit dapat membuat baterai ya mempunyai kekuatan 10 kali energi baterai pada umumnya. Sistem baterai kentang ya dapat digunakan untuk menyalakan lampu dan pencahayaannya selama 40 hari. Kentang bisa memasok listrik untuk ponsel dan produk elektronik lainnya. Kentang kok bisa. Tidak hanya itu, para ahli pun menyatakan bahwa kentang adalah sumber energi alternatif namun tidak seefisien dan semudah energi angin surya dalam jangka waktu yang panjang. Tapi paling tidak ini memberi inspirasi pada kita. Ya. Nah, untuk efisiensinya ya kita terus bereksplorasi, terus mencari cara ya. Ya, kegiatan 1, percobaan membuat listrik dari kentang ya, kentang, lampu LED ya, LED ini adalah lampu yang ini ya membutuhkan energi yang kecil memang. Lampu bohlam kecil juga bisa, tapi LED itu lebih enak ya. Penjepit buaya, yang disebut penjepit buaya, penjepit yang bentuknya seperti buaya ya. Tanya pada toko elektronik pasti tahu ya. Lempeng tembaga CU ya, lempeng seng ini sebagai elektrodanya ya. Untuk mengganti lempengan tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam ya, grafit itu. Setelah alat dan bahan tersedia, lakukan prosedur berikut. Tusukkan lempeng seng dan tembaga pada kentang dengan jarak 1 cm. Jepitkan kabel pada masing-masing lempeng lalu hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, coba dibalik. Namun jika masih belum nyala, bisa tambahkan kentang lagi agar arus listrik yang dihasilkan tambah besar. Untuk menghasilkan listrik yang lebih besar dapat dilakukan dengan merakit beberapa butir kentang. Jadi ini dirakit ya secara seri. Laporan kegiatan, nama percobaan pembangkit listrik tenaga kentang. Pembangkit listrik
tenaga kentang. Ya, tujuan percobaan menghasilkan listrik dari kentang ya, menghasilkan listrik dari kentang. Ya, kentang ini bisa dirubah diganti buah lain bisa, mau diganti misalnya jeruk bisa, diganti mangga. Ya, coba aja ya. Alat yang dibutuhkan ya. Nah, di sini alat-alatnya sudah ada ya. Di sini di copy ulang alat dan bahan. Langkah kerjanya sudah ada di sini ya, tinggal copy ulang dan kesimpulannya ternyata kentang ya dan beberapa buah lain bisa menghasilkan listrik. Ternyata kentang bisa menghasilkan listrik ya. Nggak usah jauh-jauh ke ini Universitas Yerusalem ya. Di Indonesia sendiri ada pembangkit listrik tenaga pohon kedondong. Nah, ini penemuan anak bangsa ini dan masih SD ya. Ya, pembangkit listrik pohon kedondong. Pembangkit listrik pohon kedondong, ya ini baru Pak Ali ketik pohon sudah keluar ya pembangkit listrik dari pohon kedondong ya. Lah ini dia Naufal, penemu listrik pohon kedondong ya. Kalian bisa baca sendiri ya, videonya mungkin ada juga ini pembangkit listrik pohon kedondong yang ditemukan Naufal. Nah ini dia Naufal, masih kecil toh, tapi sudah bisa berinovasi. Kalian baca sendiri ya karya Naufal ini. Ya di sini pembangkit listrik tenaga jeruk. Nah, bisa lu ini pohon kedondongnya yang ditanam ya, bisa menghasilkan listrik ya untuk lampu rumah bisa ini ya. Nah, bocah ini temukan energi listrik dari pohon kedondong. Ini lagi praktek ya. Bagaimana kabarnya Naufal sekarang ya? Mungkin lebih banyak membuat penemuan-penemuan ya Naufal sekarang. Ya, kita tunggu aja penemuan yang lain dari Naufal. Ya, terus kalian juga dicontoh ini Naufal itu ya. Sehingga terbentuk novel-novel yang lain di seluruh Nusantara. Pembelajaran 2. Kamu sudah mengenal jenis-jenis sumber daya alam dan persebarannya. Ya, betapapun melimpahnya sumber daya alam di daerahmu, kalau tidak dimanfaatkan juga tidak ada gunanya, ya kan? Ya, namun sebaliknya, jika pemanfaatan sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan usaha untuk melestarikannya, sudah pasti sumber daya alam akan habis. Dengan demikian kamu harus tahu cara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Ya, negara Israel itu bisa mengubah gurun pasir menjadi perkebunan yang subur. Ya, karena apa? Ilmu pengetahuan. Ya. Kalian bisa browsing sendiri ya, teknologinya memang canggih ya, dan mengubah air laut menjadi air yang bisa diminum ya. Teknologi itu ya perlu kita contoh ya. Jadi keterbatasan alam yang kita miliki ya kita gunakan akal kita ya, ilmu pengetahuan yang kita gunakan untuk membuat keterbatasan itu bisa hilang. Dan yang sudah ada di Indonesia yang Gemah Ripaloh Jinawi ini ya, yang sangat subur dan sangat makmur ini ya, kita manfaatkan dengan baik, jangan malah dirusak. Negara lain aja gurun dijadikan pertanian, kita pertanian yang subur mau jadikan beton. Wah, itu keliru ya. Nah, kegiatan 1, memanfaatkan sekaligus melestarikan sumber daya alam. Untuk melakukan kegiatan ini kamu dapat memanfaatkan sampah yang ada di sekitarmu. Kamu tentu tahu bahwa sampah dapat merusak lingkungan, terutama jika sampah tidak terurai seperti botol-botol plastik. Dengan memanfaatkan sampah di sekitarmu, berarti kamu mengurangi sampah dan turut andil dalam pelestarian sumber daya alam. Nah, mari kita lakukan kegiatan ini. Bahan yang dibutuhkan 5 buah botol plastik air mineral, beberapa potong bambu dan kayu, tanah pasir, pupuk kandang dan kompos, bibit sayuran, bayam, sawi, kangkung, tomat, cabai. Bisa beli di minimart ya, ada benih-benih atau cabai-cabai yang busuk-busuk itu dibuka, diambil isinya, dijemur, sudah jadi, itu bisa ya. Cabai-cabai yang busuk jangan dibuang, yang merah itu ya bisa ditanam itu bijinya. Nah,
Langkah kerja, potonglah 3 buah botol plastik ya pada bagian atas dan bagian bawah seperti ini ya. Buatlah lubang segi 4 pada sisi samping botol, oke. Kemudian sambunglah botol-botol tersebut dengan cara saling memasukkan ujung botol yang dipotong, botol yang tidak dipotong alasnya berada di tepi ya seperti ini ya. Oke. Buatlah penyangga dari bambu atau kayu dan tancapkan tanah, pasanglah botol pada penyangga. Ya, ini botol-botol ini bisa kita jadikan tempat untuk menanam. Ya, buatlah penyangga dari bambu atau kayu dan tancapkan di tanah ya. Pasanglah botol pada penyangga. Ya, lubangi bagian bawah botol dengan paku yang dipanaskan. Campurlah tanah, pasir, pupuk, lalu masukkan ke botol yang telah kamu pasang. Ya, jadi ya. Siramlah dengan air. Nah, kamu telah memiliki media tanam. Diamkan selama 24 jam. Kemudian tanamlah bibit media tanammu ya. Jika kamu bisa menanam dengan menabur biji ya, kamu juga bisa menanam dengan menabur biji ya. Ditanam seperti ini. Nah, kamu kini telah memiliki kebun sayur mini. Nah, tunggulah hasilnya untuk kamu panen. Mudah kan? Oke. Pembelajaran 3, ayo hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat digunakan, saat tidak digunakan. Kok saat digunakan? Ya, ini ada salah ketik ini. Salah satu usaha pelestarian sumber daya alam adalah dengan melakukan penghematan. Misalnya penghematan dalam penggunaan energi. Hemat energi berarti hemat biaya, ya kan? Hemat energi, hemat biaya. Gunakan energi yang ada seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, gunakan energi sehemat mungkin. Secara otomatis kita akan hemat menggunakan secara otomatis jika kita hemat menggunakan energi, kita menghemat biaya. Tagihan listrik bulanan itu bisa berkurang gitu loh ya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik adalah energi yang tidak dapat dilihat namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia karena pada masa sekarang ini listrik berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Nah, untuk mendapatkan listrik manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air. Kalau tenaga angin itu PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu. A sudah dipakai untuk air ya. PLTS pembangkit listrik tenaga surya, PLTU pembangkit listrik tenaga uap, PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu, PLTN ya, PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Masing-masing pembangkit ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah, harus membayar pajak penggunaannya setiap bulan. Semakin boros menggunakan listrik, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau berhemat energi adalah ajakan menggunakan poster. Ya, ayo menanam pohon, jagalah bumi kita. Ini salah satu poster. Ya, dibuat oleh Benny Udin. Ya, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Air adalah sumber kehidupan, ayo hemat mempergunakannya. Ini adalah contoh-contoh poster ya. Kegiatan 1 hemat poster, hemat energi gimana sih? Hemat listrik mungkin ya. Hemat listrik, hemat energi. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuanmu mengenai usaha-usaha melestarikan sumber daya alam. Buatlah poster yang menarik ya dan mudah dipahami. Membuat poster hemat energi, Pak Ali salah baca, dibaca hemat poster hemat energi. Ya bener ini, membuat poster hemat energi bener. Wah, kok jadi nggak fokus gini Pak Ali ya? Kurang minum kali ya. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuanmu mengenai usaha-usaha melestarikan sumber daya alam. Buatlah poster yang menarik dan buatlah mudah dipahami. Seperti ini kan, menarik, mudah dipahami, ya kan? Nah, kemudian tukarkan poster yang telah dibuat dengan poster temanmu. Tanyakan kepada temanmu, apakah mereka bisa memahami poster yang kamu buat. Kalau nggak bisa memahami, ya berarti ada yang salah di postermu. Langkah kegiatan adalah menyiapkan kertas, ballpoint, gunting, pensil warna, dan penghapus. Menyiapkan materi, ajakan berhemat energi, harus punya ide dulu materi yang akan dibuat apa, ya. Membuat gambar dan menuangkan materi pada kertas poster dan menukarkan poster milik teman. Biar minta komentar ya, minta
komentar. Ya, komentar jangan dianggap sebagai kritikan yang merusak ya, anggap sebagai kritikan yang membangun. Ya, kalau itu komentarnya adalah kritik. Kita telah ketahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang kaya. Kekayaan bangsa kita meliputi sumber daya alam, budaya, sosial, politik luar biasa Indonesia ini. Kekayaan ini bisa menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasilnya. Namun, terkadang ada orang yang justru tidak menyadari potensi kekayaan tersebut. Banyak orang yang bersikap acuh, tidak bertanggung jawab dan sewenang-wenang dalam memanfaatkan potensi-potensi kekayaan bangsa. Untuk menerapkan sikap tanggung jawab terhadap kekayaan bangsa harus dimulai dengan mengenal potensi kekayaan yang dimiliki bangsa kita. Hal ini sesuai dengan pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenali potensi kekayaan bangsa kita dengan membuat clipping ya. Coba kalian buat clipping tentang potensi ya. Clipping kekayaan bangsaku. Buatlah clipping tentang kekayaan bangsa Indonesia, kumpulkan dan susunlah gambar tentang kekayaan sumber daya alam bangsa kita. Mulai dari tambang ya, kekayaan hayati luar biasa. Banyak tanaman-tanaman endemik yang bernilai ekonomis tinggi, banyak hewan-hewan endemik yang nilai ekonomisnya juga sangat tinggi. Ya, clipping kekayaan bangsaku. Ya, langkah kerjanya bagaimana? Siapkan buku dan kertas sebagai media untuk menempelkan gambar, siapkan penggaris, lem, kertas, gunting dan ballpoint, kumpulkan gambar dari berbagai referensi dan sumber, tempelkan gambar-gambar pada media yang sudah disiapkan sebelumnya, beri judul, keterangan singkat dari setiap gambar. Apa misalnya clippingnya tentang komodo atau tentang burung cendrawasih atau tentang pohon cendana. Banyak sekali. Berdasarkan clipping yang telah kamu buat tersebut, coba buat tulisan atau bacaan. Pilih salah satu gambar sebagai bahan untuk dijadikan sumber bacaan. Ya, mungkin anggrek hitam dari Kalimantan. Wah, itu dilindungi itu, harganya mahal, ya kan? Membuat bacaan berdasarkan gambar clipping. Buatlah tulisan atau bacaan berdasarkan gambar clipping. Pilih salah satu gambar sebagai sumber cerita untuk memudahkanmu membuat ide pokoknya terlebih dahulu. Ya, banyak tanaman-tanaman endemik ya di Indonesia termasuk Rafflesia arnoldi misalnya, cukup menarik juga itu. Langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan kertas dan pulpen untuk menulis cerita, menentukan ide pokok berdasarkan gambar clipping dan mengembangkan cerita berdasarkan ide pokok. Terus kemudian membacakan cerita yang telah tulis di depan kelas. Kalian harus percaya diri seperti Siti ini ya, percaya diri membaca. Untuk pembelajaran 5, tahukah kamu pepatah yang berbunyi mencegah lebih baik daripada mengobati? Wah, ini ya. Jadi preventif itu lebih baik daripada kuratif. Nah, salah satu cara mencegah timbulnya bencana alam adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk merangsang pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya berperilaku bijaksana terhadap alam. Alam itu sangat penting. Kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan karena melimpahnya sumber daya alam kita. Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya, ya kan? Nah, bermain peranlah dengan anggota kelompokmu, tuliskan skenario cerita tentang penyuluhan arti pentingnya menjaga dan merawat lingkungan alam. Misalnya kalian jadi kepala desa, warga desaku yang kucintai, ya marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan ini. Ya, pagi ini kita akan melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan selokan, ya toh, karena sebentar lagi musim hujan. Kalau selokan ini tidak dibersihkan, nanti sampah-sampah yang menumpuk di selokan ya akan menyumbat aliran air dan membuat desa kita banjir. Jadi mari kita bersama-sama bekerja untuk kepentingan kita sendiri. Silakan, jangan lupa nanti jam 9 ada makanan, kita makan bersama-sama. Misalnya seperti itu ya. Kegiatan 1, bermain peran. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuanmu mengenai perilaku yang bijaksana terhadap alam. Kamu dapat menunjukkan akibat terganggunya lingkungan alam. Bekerja samalah dengan salah satu temanmu. Ada anak yang menjadi penyuluh misalnya ya, seperti tadi Pak Ali contohkan. Ada anak yang menjadi masyarakat. Dalam kegiatan ini dilakukan dialog dengan bahasa yang benar. Dialog berisi tentang perilaku tidak bertanggung jawab terhadap alam dan akibatnya. Anak-anak yang menjadi masyarakat juga menanyakan perilaku yang sebaiknya dilakukan terhadap alam. Pak, saya tanya Pak, apa yang kita harus lakukan untuk membuat lingkungan desa ini bersih Pak? Terima kasih Pak.
Nah, misalnya gitu ya. Wah, yang harus kita lakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya dan sampah-sampah organik sebaiknya dijadikan kompos untuk eh, untuk pupuk tanaman-tanaman sayur kita. Nah, seperti itu ya. Terus dialog yang akan diperankan kemudian praktikkan seolah-olah menjadi penyuluh dan masyarakat. Ya. Langkah kerja adalah menentukan pasangan dalam melakukan kegiatan ini. Kedua, mencari informasi mengenai perilaku yang bijaksana dan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, ya. Misalnya membuang sampah sembarangan, ya. Menuliskan dialog untuk mempraktikkan menyuluh dan masyarakat dan berarti mengucapkan dialog yang dibuat dan mempraktikkan penyuluh dan masyarakat. Yang terakhir adalah pembelajaran 6, ya. Telah kamu ketahui bahwa negara kita kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini dimanfaatkan melalui berbagai usaha dan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Sektor-sektor usaha tersebut ditunjukkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Berkunjung ke tempat produksi, ya, kegiatan 1. Kegiatan ini dilakukan dengan secara berkelompok. Tujuannya adalah untuk mengamati secara langsung proses produksi dan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Berikut langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Yang pertama, menentukan produksi yang akan dikunjungi, melakukan wawancara, tetapi sebelumnya susunlah terlebih dahulu daftar pertanyaan meliputi nama, tempat produksi dan pemiliknya, 2 jenis usaha produksi, 3 proses produksi, yang keempat adalah setelah produksi bagaimana. Ya. Terus melakukan kunjungan. Ya, membuat laporan hasil kunjungan dan membuat diagram alur proses produksi yang diamati dari mulai bahan, ya, akan menjadi apa, terus menjadi apa, bikin diagram alurnya, ya, kemudian presentasikan. Loh, ini sudah habis ya, halaman 163 adalah yang terakhir, ya. Nah, ini juga akhir dari video kita nanti akan ketemu lagi di kelas 5. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.